Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara 2 menit saja. Seperti biasanya kita ada di Studio 3 dan kita kedatangan para tamu-tamu yang luar biasa, para Srikandi atau Kartini di zaman modern. Nah, Bapak Ibu, kita dalam masih suasana Hari Kartini pada tanggal 21 April kemarin. Nah, malam hari ini saya sengaja mengundang mereka-mereka yang begitu luar biasa. Ada Ibu Emi Emi Tape Pangalo, ada Saudari Rea. Hanya Rea aja ya? Nggak ada kepanjangan lain, nggak ada? Oh ada, cuma misteri. Gitu. Ada Ibu Sandora. Selamat malam ketiga narasumber yang luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan kepada ketiga narasumber malam hari ini. Nah, saya bilang tadi ada kaitan dengan Hari R.A. Kartini. Tema kita adalah Kartini di era modern. Tentunya ada alasan hingga kami angkat tema ini. Ada era modern atau zaman sekarang dan era masa lalu atau di tempo dulu. Nah, kalau kita bicara tentang Kartini di zaman dulu, dia melakukan sebuah perubahan yang mendasar, di mana dia punya kerinduan wanita itu harus disejajarkan dengan para pria-pria, dan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia banggakan itu menjadi nyata sekarang. Dan Kartini adalah menjadi seorang sosok wanita yang luar biasa. Kalau nggak salah pemirsa, Presiden Joko Widodo kemarin waktu memperingati hari R.A. Kartini, dia mengartikan beberapa arti daripada habis gelap terbitlah terang. Ya, saya lupa, untuk narasumber kita mereka udah siap-siap nih. Habis gelap terbitlah terang, dan Pak Jokowi mengambil arti, menjelaskan, memberikan pengertian menurut Pak Jokowi, dan itu begitu luar biasa. Artinya sosok R.A. Kartini itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan kalau Pak Jokowi sudah terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh R.A. Kartini, itu begitu luar biasa. Nah, kita bicara tentang R.A. Kartini di zaman modern. Saya akan memulai, Bapak Ibu, sebelum kita berbincang dengan narasumber yang ada, bagaimana Indonesia itu dimulai dari tahun 2000-an, tepatnya 2001. Kita tahun 99 sampai 2001 ada yang namanya Megawati Soekarno Putri, dia menjadi seorang wakil presiden, dan tahun 2021 dia menggantikan Abdul Rahman Wahid sebagai presiden, dan itulah presiden wanita pertama yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu ada lagi presiden-presiden Megawati yang lain akan menjadi presiden nanti. Yang jelas semua wanita di zaman sekarang itu sudah sama dengan para pria-pria. Nah, saya akan bertanya sedikit tentang 3 narasumber ini. Mereka udah nggak sabar lagi pemirsa untuk mau berbincang-bincang, membagi tentang apa yang mereka rasakan sekarang, kebebasan, kesetaraan wanita-wanita dengan pria. Saya mau tanya dulu, kalau Ibu Emi sendiri mendengar kata R.A. Kartini, apa yang ada di benak Ibu Emi melihat R.A. Kartini itu sendiri? Terima kasih Om Sam. Bagi saya, kalau mendengar nama R.A. Kartini, dia Ibu R.A. Kartini adalah sosok pahlawan wanita. Stop. Bagi Rea sendiri, R.A. Kartini kalau itu sebagai pahlawan wanita? Kalau saya, R.A. Kartini itu dia pejuang kesetaraan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Jangan banyak-banyak, Ibu Sandora. Kalau saya melihat sosok seorang Kartini ini, seorang wanita yang berani membuat terobosan. Terobosan. Di saat situasi yang sulit, dia berani membuat terobosan. Ibu Sandora ketika mendengar R.A. Kartini, maka bicara tentang R.A. Kartini adalah terobosan, kesetaraan, pahlawan wanita. Wah, ini udah kayak mau ujian, ini udah. Kita harus kasih angka 100 kepada para 3 narasumber malam hari ini. Nah, dari Ibu Emi sendiri melihat R.A. Kartini, jangan dulu lihat sekarang ya apa yang kita alami, tapi melihat R.A. Kartini, apa sih kita bisa ambil menjadi seorang pahlawan, dikatakan Ibu Emi tadi tentang R.A. Kartini itu sendiri? Seperti yang kita tahu, menurut saya tadi Ibu R.A. Kartini adalah seorang pahlawan, di mana
beliau memperjuangkan hak-hak wanita. Hak wanita. Iya, Gitu. seperti yang Saudara Rea tadi katakan. Lebih cocok nih ngomong sama pemirsa nih. Kesetaraan antara pria dan wanita, baik dalam pendidikan, pekerjaan, itu sepertinya diperjuangkan oleh Ibu Era Kartini untuk kita. Dan terasa wanita-wanita. sekarang nggak? Terasa sekarang nggak? Terasa sekali dan kami menikmatinya. Wah, luar biasa. Sendiri bagaimana soal kesetaraan? Kalau terkait kesetaraan, ini yang terkait dengan perjuangan Era Kartini, menurut saya dia adalah sosok yang risk taker. Jadi dia berani mengambil resiko. Pastinya di masa lalu itu kan dia jadi sosok yang berbeda dari perempuan yang lain. Kalau yang dulunya itu perempuan hanya di rumah saja, tapi dia berani memperjuangkan bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki dan berhak juga untuk memperoleh pendidikan. Di saat itu dia sedang memperjuangkan. Siapa yang ngerasakan sekarang? Nah, gitu sekarang. Ibu Sandora, apa sih yang diterobos oleh Ibu R.A. Kartini? Iya, kalau saya pelajari ya tentang biografi seorang R.A. Kartini itu, di zaman dahulu itu wanita itu tidak diperhitungkan sama sekali. Tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Bahkan dia, kalau saya baca sejarahnya itu, dia sempat dipingit. Sempat dipingit dan tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Nah, jadi dia, mereka punya rumah itu, ibu kandung, kalau kerajaan, dia kan ini Kartini keturunan kerajaan. Jadi mereka itu seperti tinggal di depan, ibunya tinggal di belakang. Kalau saya baca sejarahnya ya? Iya, ya. Jadi kenapa saya berkesimpulan bahwa seorang Kartini itu dia mampu untuk memberikan terobosan? Ya, karena dalam keadaan dia seperti itu, dia masih bisa punya pemikiran untuk bagaimana caranya memperjuangkan hak seorang wanita seperti yang karena latar belakangnya memang wanita itu nggak dianggap ya. Nggak dianggap. Udahlah wanita, apalagi dari dulu kan, dari zaman dulu wanita kaum yang lemah. Apa yang kamu bisa sih? Iya kan, kira-kira begitu akhirnya. Bahkan dia dulu kan menikah itu dengan seorang suaminya itu sudah punya istri 3. Nah, jadi gitu. memang wanita itu tidak sepertinya dalam tanda kutip ya. Kalian ya udah, kita mau buat apa terserah gitu kan. Kamu mau jadi yang kelima kalau udah diungkit gitu kan, mau jadi yang kelima nggak apa-apa. Tapi kan sekarang kita bicarakan bagaimana wanita menjadi wanita-wanita yang tangguh. Nah, Ibu Emi sendiri ada nggak mendengar bahwa di Sulawesi, kita di Sulawesi, jangan berbicara nasional, di Sulawesi itu ada pemimpin-pemimpin yang mungkin gubernur atau wali kota. Sorry, kita Sulawesi Utara aja ya, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ada nggak wanita sebagai pemimpin yang ada di daerah itu? Ada. Untuk di Sulawesi sini Ibu Eugenia Paruntu. Paruntu Minahasa Selatan ya, Minsel. Lalu Mitra, Minahasa Tenggara kalau nggak salah. Mungkin sekarang sedikit bermasalah ya. Ibu Penambuna gitu. Nah, kita Gorontalo sendiri, jangan salah loh, kita sendiri pemirsa, kita punya wakil bupati Pohuwato ya, Ibu Suharsi Igrisa. Tahu nggak itu? Tahu nggak pemirsa? Ibu Suharsi ini bukan bangga karena Ibu Suharsi udah wakil bupati lalu kita ngaku-ngaku kita dekat sama beliau. Yang enggak ya. Kalau pemirsa, kami sama Ibu wakil bupati Pohuwato, Ibu Suharsi Igrisa, kami itu bertetangga dan beliau itu sangat baik sekali. Jadi jangan heran dia itu dipilih untuk menjadi seorang wakil bupati yang ada di Pohuwato. Dan beliau juga kalau nggak salah 2 periode. Jadi dia 2 periode anggota Dewan DPRD Kabupaten, lalu dia DPRD tingkat 1 yang ada di provinsi. Luar biasa. Mari kita berikan aplaus kepada semua yang ada di sini. 3 narasumber masing-masing mendapatkan nilai 100 kalau mereka sedang mengisi pertanyaan kami. Nah, dari Sulawesi Utara, Gorontalo masuknya, lalu kita punya Kartini modern. Mereka ada yang di menteri, saya lupa. Tuh Menteri Kelautan, ada nggak yang hafal tuh Menteri Kelautan yang bekas dari Jawa Barat itu loh, Ibu Susi ya, giat-giatnya yang ketahuan, ya bukan ketahuan, yang identik dengan bom. Tuh, sempat nonton nggak beritanya? Dijuluki sebagai Menteri kasih tenggelam kapal. Menteri kasih tenggelam kapal. Lalu ada sekarang ya bekas wali kota
Surabaya, siapa tuh? Ibu Rea? Risma. Ibu Risma. Dia naik sekarang menjadi Menteri Sosial. Menteri Sosial. Lalu Sri Mulyani kan dia bahkan dia masuk wanita dari 100 wanita wanita yang dikenal di seluruh dunia, bukan dikenal ya? Berpengaruh. Wanita berpengaruh, 100 wanita yang berpengaruh di seluruh dunia. Oke, para pemirsa, kita sudah 10 menit bicara tentang bagaimana Kartini modern yang bukan ada di studio 3. Sekarang kita mau bicara kepada mereka bertiga. Bagaimana sih kita menyikapi atau sikap kita tentang melihat wanita-wanita sekarang yang sudah benar-benar sudah setara dengan pria. Rea sendiri sebagai seorang masih muda ya? Masih muda. Mungkin usia berapa? 15 tahun ya sekarang? Oh udah. 17. Nah gitu ya. Udah usia berapa sekarang? 30. Rahasia 30 ya. Oke. Gimana sekarang menyikapi dengan kondisi wanita? Loh, kita yang muda-muda ini kita bisa. Bukan hanya pria-pria yang bisa kita bekerja di salah satu instansi di bank ya. Iya. Bisa disebut bank. Bisa nggak apa-apa? Sebut merek. Bank apa nggak apa-apa kan? Iya. Jadi kerja di bank apa sekarang? BNI. Nah, gimana? Coba ceritakan sedikit kok mau pilih kerja di bank BNI. Ini kita bicara RA Kartini di zaman modern gitu ya. Yang lain ambil poluan, sekarang ambil kerja di salah satu bank. Silakan. Sebenarnya bagaimana sampai bisa kerja di bank? Ya, saya pikir itu jalan-jalan Tuhan ya Pak. Karena kan selesai kuliah sempat belum ada planning apa-apa, belum ingin melamar kerja, tapi ketika ada peluang untuk masuk kerja di bank waktu itu coba dan ternyata memang Tuhan izinkan memang untuk bekerja di bank. Sampai saat ini memang masih betah di BNI ya. Nah, kalau tadi Bapak sempat tanyakan sebenarnya bagaimana kita perempuan sekarang menyikapi perjuangan era Kartini, apalagi yang perempuan-perempuan yang masih muda. Sebenarnya ini adalah kesempatan, adalah peluang untuk kita. Kita memiliki kebebasan untuk memilih kita ingin menjadi seperti apa, bukan hanya terbatas menjadi ibu rumah tangga. Kita diberikan kebebasan untuk memilih kita mau sekolah apa, ingin menjadi apa, dan sebenarnya itu harus dimanfaatkan. Dimanfaatkan peluang yang ada. Kesempatan yang ada harus dimanfaatkan. Memang kalau wanita dulu kan identik dengan udah kamu jadi ibu rumah tangga aja. Kita tahan sampai di situ dulu. Tahan di ibu rumah tangga. Ibu Emi gimana? Cukup nggak seorang wanita di zaman modern, Kartini di zaman modern, cukup nggak kita menjadi seorang ibu rumah tangga dalam tanda kutip? Kalau memang ya kita harus ada di situ tapi kalau kesempatan itu ada, kita bukan semata untuk jadi ibu rumah tangga, itu gimana Ibu Emi? Baik, kalau menurut saya menjadi ibu rumah tangga juga itu suatu pekerjaan yang mulia. Mulia, betul. Tinggal tergantung bagaimana kita melaksanakan status kita sebagai ibu rumah tangga. Saya sendiri sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pegawai. Tinggal bagaimana saya mengatur waktu, tempat saya bekerja, dan status saya bagaimana. Di kantor saya bisa sebagai seorang pegawai, tapi begitu ke rumah saya juga harus menghargai status saya sebagai ibu rumah tangga. Artinya begini, Ibu Emi, kalau di luar rumah kita bicara dalam tanda kutip RA Kartini yang mengambil peluang itu untuk bekerja di luar rumah tangga. Tapi setinggi apapun pangkat kita, kedudukan kita namanya ibu, ketika kita ada di rumah, kita kembali ke asli kita, ibu rumah. Jadi seperti saya bisa kasih contoh, kalau di luar di tempat pekerjaan kita mungkin kita bisa berdebat habis-habisan dengan kaum lelaki tanpa pandang lelaki atau perempuan, status kita sama. Tetapi begitu sampai di rumah kita kembali ke kodrat kita, hai istri-istri tunduklah kepada suami, kembali ke ibu rumah tangga. Ibu Emi pernah bisa cerita nggak sedikit bagaimana Ibu Emi sempat singgung tadi, gimana kalau kita udah di kantor, ya pekerjaan kita ya memang harus melayani masyarakat. Kadang-kadang ada argumen yang udah pernah nggak? Maaf, Ibu Emi sendiri, pemirsa saya tanya, Ibu Emi kerja di mana nih? Saya kebetulan sama dengan Nona Rea. Nona Rea, kantornya sama juga atau beda? Beda, kalau Rea di Telaga, saya di Kuandang sekarang. Di Kuandang, ya. Jadi
tinggalnya di kota, Kota. itu nginapnya seminggu di Kuandang atau bolak-balik Ibu Emi? Saya bolak-balik ke Kuandang. Wah, itu resiko untuk menjadi Kartini modern bukan? Ya. Kalau kita nggak mau ambil itu kan kita di rumah aja Ibu, Iya. ya kan? Maaf Bapak Ibu pemirsa, kita nggak mengucilkan pekerja di ibu rumah tangga ya, tapi kita mengambil RA Kartini yang mengambil peluang di mana kesetaraan dengan pria itu sudah sama sekarang, maksudnya sudah sejajar. Nah, jadi jangan kecil nonton kita malam hari ini. Memangnya kita ibu rumah tangga, kita nggak dihargai, bukan. Tapi saya datangkan adalah orang-orang yang mengambil kesempatan peluang itu untuk mereka bekerja di luar daripada kebiasaan sebagai seorang ibu rumah tangga setiap hari. Jadi kalau ibu-ibu yang sekarang memang betul-betul menekuni pekerjaan ibu rumah tangga, nggak ada pekerjaan lain, itu juga pekerjaan yang mulia yang dikatakan Ibu Emi tadi. Nah, Ibu Sandora sendiri, ini dua-duanya di bank nih, Bank BNI, beda kantor, iya kan? Nah, kesibukan sendiri apa Ibu Sandora setiap hari dikerjakan? Ya, saya sama seperti Nona yang satu ini, sama Ibu Emi juga sama, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga, anak 3, kegiatan juga saya dari ibu rumah tangga yang bertanggung jawab untuk membesarkan mereka, memenuhi setiap kebutuhan mereka, ya sama saja. Ya, tapi mungkin profesinya yang beda. Ya, kalau mereka berdua ada di dalam kantor, kalau saya lebih banyak di lapangan. Nah, ini jadi belakang meja nih, mereka berdua belakang meja. Sekarang Ibu Sandora di belakang mobil, setir mobil, kira-kira gitu. Saya di lapangan karena pekerjaan saya bagaimana ya? Mau dibilang bilang kuli juga karena saya wanita ya. Pekerjaan yang saya tekuni itu seharusnya pekerjaan laki-laki, ya, yang banyak berhubungan dengan pria. Wah, gitu ya. Ya, itulah sesuai tema kita malam hari ini. Kartini di era modern, Kartini ya era kan? modern, Kartini di era modern yang apa? Yang harus ada kesetaraan gender. Ya, antara pria dan wanita. Ya. Jadi pekerjaan saya itu di bidang kayu. 100% karyawan saya laki-laki. Ya, yang seperti Ibu Emi bilang, kalau di luar kita bisa marah-marah, ya, karena kita punya otoritas, ya, sebagai pemimpin kita punya otoritas untuk marah-marah laki-laki. Tetapi mohon maaf ya para laki-laki, kita tidak merendahkan karena mungkin kita yang dipercayakan sebagai pemimpin. Nah, gitu. Tidak seperti itu, tapi sebagai otoritas kita aja. Artinya Ibu Sandora kan sekarang kerja bukan di belakang meja, maksudnya di kantor, tetapi kan kesibukannya kan di lapangan. Tuhan percayakan kita, artinya memang kerja di luar kantor itu pas posisinya kita ada di atas sebagai pemimpin, bukan? Maka hak veto itu kan ada di kita kan, mau ini bla bla bla. Nah, cuma memang agak beda pemirsa ya. Saya bukan bela kaum pria ya. Cuma memang beda kalau laki yang ngomong marah-marah itu katakannya sedikit, tapi kalau wanita yang ngomong gitu kira-kira ya. Yang setuju katakan benar. Memang mendapat seorang pemimpin pria di kantor atau di perusahaan itu beda dengan wanita. Bedanya di mana? Silakan komen di lanjut. Ya, itu. Jadi itulah yang apa RA Kartini mungkin perjuangkan ya, biar ada kesetaraan gender. Jadi wanita itu tidak hanya tinggal di rumah, dipingit untuk melahirkan seorang anak, untuk membesarkan anak, menjadi tukang cuci, jadi tukang masak. Nah, tetapi wanita itu bisa untuk menghidupi keluarganya. Bisa untuk menghidupi. Ketika kita gunakan kesempatan atau peluang itu, ya kan? Tadi kan sudah akui wanita yang diinginkan oleh RA Kartini adalah bagaimana dia menerobos segala sesuatu yang tidak mungkin atau yang dianggap nggak bisa menjadi bisa, ya kan? Bagi orang awam secara umum ya, ini pekerjaan laki-laki, pekerjaan laki-laki. Bahkan saya sempat harus nyetir sendiri 5 jam. Nah, itu yang saya bilang tadi di belakang setir. 5 jam? 5 jam. Wow, berapa kilo tuh Ibu? Pokoknya dari Gorontalo ke Popayato. Ke Popayato itu memang tadinya nggak ada sopirnya atau teman pria untuk nyetir mobil, atau memang suka. Kalau maksud saya gini, kalau memang nggak ada, saya ingin melamar jadi sopir. jadi begini, kalau bilang suka, sebetulnya
ya kita fisik juga capek. Ya, memang kalau melihat sikon kita harus ada supir gitu. Tapi saya memikirkan banyak hal, saya kan wanita. Sehari-hari berjalan dengan laki-laki, supir kan kita nggak tahu apa yang bisa terjadi kan. Jadi betul. untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, ya saya harus kuat. Saya harus bisa. Oh ini saya pasti bisa, saya pasti bisa. Jadi saya coba akhirnya pertama kali saya coba itu saya jalan aja. Pokoknya Tuhan, saya mau berjalan bersama Tuhan. Ya, niat saya mau mencari dan akhirnya puji Tuhan bisa. Wah, Ibu Sandora, kita stop dulu. Ternyata anak ibu sekarang di mana? Yang namanya Beni Susanto itu anak ya? Ya. Nah, dia berkata gini, Ibu Sandora Alimbuto, jaya. Wow. Terus pakai gambar apa itu loh? Gambar api itu ya? Api, wah. Berarti dia ngomong ini bukan kalau orang ngomong, dia begini, Mama Jaya. Enggak, pasti dia ngomong gini, Mama Jaya. Mau ngomong apa sama anak ini? Beri semangat nih Ibu Sandora. Beni. Mau ngomong apa sama Beni? Apa ya, pesan ibu kepada anak ya. Beni kan ada di Jogja itu kuliah. Jangan sia-siakan perjuangan orang tua. Wow, jangan kalah sama mama, kira-kira gitu kan? Mama pejuang. Lalu ada temannya Beni namanya Stefania nih. Stefania juga komentar dengan gambar, saya nggak tahu nih. Gambarnya tangan begini, lalu ada api, itu apa arti itu? Memberi semangat ya? Ada orang studi tahu ya? Memberi semangat ya? Memberi semangat. Wah, berarti Stefania gini apa tuh artinya nih? Semangat. Lalu ada colek Beni. Wah, rupanya temannya Beni ada Eugina. Itu Eugina ya. Kenal Eugina ya? Iya. Eugina. Dia colek sama Beni. Ada Ibu Lydia Wala. Lalu Pak Paulus berkata, semangat Beni. Wah. Halo, selamat malam Pak Hein Cepat, Ibu Meliati Usman, Eugina Pangalo. Wah, Ibu Emi kenal Eugina ini? Anak saya. Oh, anak. Nah, kasih sport sama mama nih mereka. Kata Lydia Wala, siapa di narasumber itu? Colek juga Eugin Pangalo, maksudnya Ibu itu. Wah, apalagi Ibu Lydia Wala punya komentar, Bapak Paulus berkata, mantap narasumber. Kenal nggak Pak Paulus? Luar biasa mereka mensupport acara malam hari ini. Nah, RA Kartini zaman modern adalah mereka mau mengambil peluang itu, kesempatan itu, dan itu tidak mudah. Ibu Sandora tadi nyetir sampai 5 jam seorang diri. Artinya dia membuktikan, biasanya sopir itu harus pria. Tapi kalau toh pria nggak bisa, wanita pun bisa. Wah. Ibu Emi, saya juga penasaran. Kalau ke Kuandang, kalau nggak salah Kuandang itu mau perbatasan Gorontalo dan Sulawesi Utara ya? Manado ya. Manado. Nah, itu 5 jam itu setiap hari, Ibu? Kalau jarak dari sini ke Kuandang sih tidak terlalu jauh, 1 jam setengah. 1 jam setengah. Cuma daerah saya itu di Kabupaten Gorontalo Utara itu sampai ke perbatasan Atinggola. Dan daerah Sumalata ke Sulawesi Tengah. Itu. Jadi saya harus menempuh jarak seperti itu untuk mencari nasabah. Jadi Gorontalo ke Atinggola kurang lebih 3 jam setengah perjalanan. Lalu kalau kita ke Sumalata, saya pernah ke Sumalata. Ke Sumalata itu jalannya luar biasa. 3 jam juga mungkin kalau bahkan lebih. 3 jam lebih jauh ke Sumalata daripada ke Atinggola. Untuk cari nasabah. Itulah resiko ya. Untuk menjadi RA Kartini di zaman modern. Nah, gimana dengan Rea sendiri nih? Rea sampai di mana jalannya? Kalau kita udah bicara jarak nih, kan usaha kita. Gimana, Rea? Apa kita memang jalan juga di Gorontalo atau kita stay aja di kantor? Di Telaga. Kalau untuk area kerja saya sendiri sih sebenarnya termasuk yang dekat, maksudnya cuman area Telaga, terus Kota Gorontalo juga ada beberapa nasabah yang kita handle. Tapi kalau terkait apa yang kayak menjadi apa ya, kayak bayar harga lah, apa yang harus saya korbankan sampai menjadi istilahnya RA Kartini zaman sekarang, itu mungkin jauh dari keluarga. Ya, karena kalau orang tua kan di Singapura ya. Bukan. Oh, bukan. Di orang tuanya di mana? Di Bitung. Oh, di Bitung. Ya, dan selama ini kan kalau untuk kerja itu kan pasti selalu penempatan di luar dari home base, di luar Bitung atau area Manado. Jadi kadang ada yang bilang kayak yang
kayak cepat ya karirnya seperti ini, tapi sebenarnya ada hal-hal yang harus kita korbankan, kayak yang harus pindah-pindah, karena kalau kayak Gorontalo ini jadi cabang keempat untuk saya tugas. Gitu. Di BNI sendiri udah berapa lama? Berapa tahun? Sudah 10 tahun. 10 tahun. Iya. Gorontalo daerah keberapa? Keempat. Ya. Nah, maaf ya, dalam tanda kutip berarti kalau udah keempat itu biasanya kalau saya dengar teman-teman saya orang yang ada di kerja di bank itu biasanya udah daerah keempat itu biasanya jodohnya udah di situ. Amin. Gimana ya kan? Bisa nggak kita berikan aplaus? Bisa nggak? Nah, yang jelas. Terbaik, amin. Nah, yang jelas dong kalau jodohnya udah di daerah keempat harusnya orang yang ada di daerah situ. Oh iya, amin. Bukan orang yang ada di Bitung, bukan orang yang... Udah punya belum? Belum. Oh, belum ya. Kita berdoa ya pemirsa ya. Ibu Emi kita berdoa aja ya. Amin, Ya, amin. Ibu Sandora kita berdoa. Kok udah lari ke jodoh-jodoh nih. Guru yang ada sini gimana? Pak Endi, kita berdoa supaya saudari Nona Rea. Ya kan? Seperti teman-teman yang lain sudah kerja di bank. Pas keempat daerah yang keempat dia kerja, jodohnya udah di situ. Setuju nggak Pak Endi? Sepanya setuju nggak sepanya? Setuju ya, kita berdoa supaya tahu ada di Eklesia atau di mana. Amin. Ini bercanda tetapi ya kita berdoa kan, namanya jodoh. Wah, kita udah lari ke jodoh-jodoh nih. Oke. Kita udah lupakan dulu jodoh-jodoh tuh. Yang jelas Tuhan akan kasih yang terbaik ya. Oke. Pemirsa, kita mau ngomong lagi bicara bagaimana tentang menjalankan tanggung jawab sebagai RA Kartini di modern itu. Tentunya kita tidak bisa lepas dari integritas, ya kan? Kata kunci integritas adalah apa yang kita perkatakan sesuai dengan apa yang kita perbuat. Itu yang paling sederhana. Artinya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita perkatakan. Nah, dari saudara Nona Rea sendiri, di bank itu kan tidak mudah, ya kan? Bagaimana kita mempertahankan integritas kita, apa yang kita bicarakan, kita bisa pertanggungjawabkan, apalagi sebagai anak Tuhan. Artinya dalam kata rohaninya bagaimana kita menjadi berkat kesaksian yang berkat yang luar biasa kepada para nasabah. Itu gimana menjalankan itu? Ada nggak rayuan-rayuan dalam arti ada apa kalau istilah di bank ya, bukan rayuan. Gimana ya? Atensi. Iya gitu-gitulah gitu. Gimana? Sebenarnya sih dalam menjalankan pekerjaan kita di bank itu kan sudah ada standar pelayanannya. Bagaimana kita maintenance nasabah, baik nasabah yang datang ke kantor ataupun di luar, sebenarnya itu sudah ada standarnya. Nah, cuman yang terkait dengan masalah integritas, apalagi kalau pekerjaan kita kan Ibu Emi terkait dengan ada target yang harus kita capai. Jadi bagaimana cara kita maintenance nasabah itu, kita juga tetap harus tahu cara kita membawa diri itu seperti apa. Kita tahu batasannya seperti apa, karena kalau salah satu juga budaya kerja kita di BNI itu adalah profesionalisme. Iya, jadi tahu batasan apa yang bisa kita lakukan ke nasabah, apa yang tidak. Ada standar-standar yang udah ini. Ibu Emi sendiri. Jadi sebagai tambahan yang sudah dibilang tadi oleh Nona Rea, mencari nasabah oke. Melayani nasabah oke. Tapi harus tetap sesuai dengan standar. Aturan-aturan yang ada. Kita bisa melayani nasabah, tapi kalau sudah di luar standar, kita menyerah. Gitu ya. Tidak boleh ada yang over service. Ya. Tahu diri lah kita untuk hari-hari kita tahu diri dengan aturan yang ada yang tidak mudah ya. Nah, Ibu Sandora sendiri melihat dari sisi kan sebagai seorang pengusaha lah, ya kan, bergerak di bidang kayu, berurusan dengan bank, itu gimana cara pelayanan orang-orang bank? Tentunya karena mereka sini BNI tentunya baik-baik. Tapi itu bagaimana Ibu Sandora? Tapi bukan nasabah BNI. Bisa diprospek ini. Itu peluang, itu loh peluang ya kan? Nah, telaga dekat Bu. Kalau saya di kayu itu tidak terlalu berurusan dengan bank. Ya, karena perputaran kita itu langsung di lapangan. Langsung di lapangan. Jadi saya lebih banyak berurusan dengan relasi yang ada di lapangan. Gitu ya. Ya kalau berbicara integritas ya sama. Saya rasa semua profesi itu sama. Ya, kita harus ada disiplin kerja, ya kan. Harus ada kode etik yang kita tidak boleh langgar. Ya, seperti kita tidak boleh sabotase misalnya kan. Ya, betul. Nah, ya di mana ladang kita ya di situ kita harus bekerja gitu. Nah, sama saja kalau saya pikir kalau sama di kantor juga ada peraturan tertentu. Ya kita
ada juga walaupun lapangan tapi sama juga tetap ada peraturan yang kita harus patuhi juga. Kalau pikir kan kalau di sisi bergerak di kayu ya, itu kan wah luar biasa. Iya, Dari berurusan sisi dengan kerjanya banyak pihak. berat, Iya. tanggung jawabnya berat. Iya. Saya pernah ke Luwu, Sulawesi Tengah, dan ada mungkin Ibu Sandora kenal orangnya. Dia berkata gini, Pak Pendeta, itu kalau kita bisnis kayu, malam ini Bapak masih panggil saya bos orang kaya, tapi besok 1-2 hari kemudian saya bisa menjadi orang termiskin. Itu bahasa itu gimana? Saya tidak mengerti itu. Iya, ya karena begini, karena kayu ini sangat rentan dengan ranah hukum. Ya, jadi kalau kita tidak menjalankan pekerjaan ini tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, ya bisa-bisa hari ini kita Dipanggil Ci, bos, ya, dihormati luar biasa. besok mungkin kita sudah di kerangkeng. Maka bisa berkata jadi. kita orang bisa termiskin di tempat Bisa itu. bisa jadi. Ya, Dan hari- itu memang itu pekerjaan yang memang sangat berisiko tinggi. Berisiko, Ya, tapi ya. puji Tuhan saya bisa jalankan itu sudah sekitar 13 tahun. 13 tahun. Jalankan semuanya Iya, 13 Tuhan tolong. tahun, iya. Kalau artinya kalau menjalankan bisnis itu kalau hidup dengan persoalan pasti bosan orang enggak subur begini. Oh, Diberkati Tuhan ya. Diberkati Nah, Tuhan. diberkati Tuhan, betul. Nah, oke, dari Ria sendiri seorang nona yang masih muda, yang terus berkecimpung di dunia perbankan, ke depan apa sih yang ingin lebih diraih lagi? Yang diraih lagi. Ya, dalam pekerjaan ini. Kalau terkait pekerjaan, sebenarnya saya merasa sih sampai dengan saat ini ya memang Tuhan sudah berkati dengan posisi yang sekarang. Nah, tapi kalau di luar pekerjaan yang sekarang mungkin masih ada cita-cita atau harapan saya. Tadi ya itu Iya, jodoh. jodoh, ya. Ya, karena sebenarnya cita-cita utama itu ingin jadi ibu rumah tangga. Tetap Jadi- juga masih bekerja. Iya, tetap bekerja. Terus selain ingin segera menjadi ibu rumah tangga itu yang kedua ingin jadi dosen juga. Dosen. Iya, karena saya pikir kalau di bank kan kita pekerjaannya istilahnya sudah teratur, ini job desk-nya seperti apa. Nah, sedangkan saya masih ada kerinduan untuk kayak ilmu yang sudah saya dapat itu ingin saya share juga ke orang lain. Gitu Ingin ya. Seperti itu. Ingin jadi dosennya di mana? Di Bitung atau di Gorontalo? Tergantung. Tergantung sih. Tergantung yang Tuhan saya bilang tadi kalau kasih 4 di daerah mana. terkabul. Ya, di daerah keempat. Jadi dosen di daerah Iya, keempat. daerah keempat ya. Amin. Ibu Emi sendiri melihat posisi sekarang yang Tuhan sudah kasih, apalagi yang ingin kita kejar dan kita raih? Kalau untuk saya, posisi sekarang saya tempati, saya duduki, saya sudah bersyukur kepada Tuhan. Saya tinggal menunggu biar saya sampai selesai pensiun. Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Karena saya bekerja di bank sudah 30 tahun. 30 tahun. Wah. Ya, dari tahun 90. Saya baru 16 tahun. Saya Bu. Ya. Saya baru 16 tahun. Wah, kalau sudah Jadi 30 tahun saya umur panjang dan Tuhan tolong, dan saya yakin Tuhan pasti tolong. 2 tahun lagi saya akan pensiun. Pensiun, ya. Nah, jadi harapan saya bisa pensiun dengan sehat, kuat, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan buat itu semua yang Ya, terbaik. yang terbaik Nah, untuk harapan saya. Ibu Emi kepada mungkin ada teman-teman nanti nonton siaran ini, mungkin siaran ulang kita kan nanti bagikan ini. Harapan Ibu Emi kepada teman-teman semua yang sedang bekerja yang masih muda selain Nona Ria yang malam ini hadir di sini. Harapan saya untuk teman-teman atau yang lebih pasti kepada anak-anakku ya yang masih bekerja sekarang, yang masih muda, seperti tema kita tadi, RA Kartini yang modern. Saya mohon dan saya harap supaya jangan menyia-nyiakan pengorbanan atau harapan dari Ibu RA Kartini. Laksanakan pekerjaan kalian dengan apa yang sudah Tuhan kasih, karena itu merupakan berkat Tuhan bagi kita. Kita tidak usah lihat orang lain, karena Yes. pekerjaan yang Tuhan berikan itu sesuai dengan talenta dan kemampuan kita masing-masing. Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, Ya. keluarga dan bagi banyak Dan orang. bagi banyak orang, Oh. terutama untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Ria sendiri. Kalau dari Harapan saya, dia. harapan saya kepada wanita-wanita Wanita, muda yang mungkin
bercita-cita untuk bekerja, persiapkan diri, peluang itu sudah ada, terbuka begitu banyak kesempatan untuk belajar, untuk bekerja, karena kesuksesan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan peluang. Peluang itu akan sia-sia kalau dari kita sendiri tidak mempersiapkan diri untuk menggunakan, memberdayakan peluang yang ada. Wah, gitu ya. Ibu Sandora sendiri? Ya, mungkin yang lebih tepat ya, jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan waktu yang ada ya. Pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin, karena waktu itu tidak akan bisa kembali lagi. Waktu yang sudah berlalu itu tidak akan kembali, dan penyesalan itu selalu ada di belakang. Mungkin pesan bagi tiga Kartini-Kartini yang hadir pada saat ini adalah bicara gini, peluang itu ada bagi mereka yang ingin mencoba, jangan berhenti, ya kan? Dan ketika kita sudah mengambil peluang itu, kita sudah ada di posisi di mana apa yang kita cita-citakan itu sudah tercapai, artinya kita jalani semua itu dengan sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Setuju seperti itu? Yes. Oke, saya baca nih, ada Welman Manangkalangi, ini dari perbatasan Gorontalo. Bapak Yato, dia berkata, semangat ibu-ibu. Waduh, Ibu Ponipat, kenal nggak Ibu Ponipat? Berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dalam usaha dan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Juga buat ibu-ibu yang luar biasa. Wah, lalu pakai tanda. Wah, gitu kira-kira. Ini lalu ada sambungan dari Ibu Ponipat. Nggak cukup dia komen satu kali. Wanita-wanita tangguh yang jadi inspirasi buat banyak orang. Wah, Julianus Mamura, puji Tuhan. Eugina, amazing. Waduh, buat mama. Luar biasa buat mama. Ada pesan buat mama. Noni T. Mantap Ibu Emi Tape. Kenal Ibu Noni T? Itu teman saya waktu SMA di Ternate. Sekarang gitu ya. sudah di Malang, di Jawa. Di Jawa ya, gitu. Mau sampaikan apa ke Ibu Noni? Terima kasih Noni atas Mungkin dia supportnya. ngomong, nanti Hai kita- Noni, terima kasih atas supportnya, Tuhan memberkati. Ibu Sandora, pesan terakhir buat Benny sekali lagi. Buat Benny, jangan sia-siakan waktu yang ada, belajar dengan baik, raih cita-cita yang kau akan raih, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Rea sendiri mau ngomong apa di daerah yang keempat? Ngomong kepada keluarga papa mama. Nanti kita potong nih, kita kasih sama ini ya, buat keluarga lah apa atau teman-teman, terserah. Untuk teman-teman, kayaknya untuk kayak ketika kita ingin sukses, ada harga yang harus kita bayar. Jadi kalau memang niat maksudnya mengejar sesuatu, yang pertama yang pasti jangan lupa Tuhan. Itu yang pertama, mesti berdoa, kedua baru bekerja. Karena Gitu ya. ketika kita bekerja tanpa tuntunan Tuhan, kalau Tuhan tidak buka jalan, maka semua akan sia-sia. Harus ora etla Iya, bora. Mungkin tetap ada yang kenal ini, berutamakan. Jurni C Ambeta. Amin. Semangat bersama Tuhan, semua pasti terkabul karena Tuhan kita teramat baik. Tuhan Amin. Yesus memberkati. Ibu Emi, terima kasih atas kehadiran di Studio Terima 3 malam kasih. hari ini. Nona Rea, terima kasih. Ibu Sandora, terima kasih. Bapak Ibu, jika ada kata-kata kami yang kurang pas malam hari ini, kami mohon maaf, dan harusnya kami ingin lagi. Saya senang dengan 3 narasumber ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda. Ya, bisa ya? Bisa. Ya, kita ada di sini, kita membagi pengalaman tentang apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi, dan Bapak Ibu, kita akan ketemu pada besok malam dalam acara kembali dalam Kartini menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.